Halo, halo, hello, hello, horas, horas. Apa kabarmu? Kak Anggi, kok lemas banget sih hari ini? Iya nih Kak Masya, tahu nggak ini kan hari Kamis. Ya ampun Kak Anggi nggak tahu. Kita beribadah hari ini karena kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Karena itu Kak Masya, tadi tiba-tiba Mama bangunin aku, suruh untuk ibadah sekolah minggu. Aku pikir ini hari Minggu, ternyata ini hari Kamis Kak Masya, jadi aku lemes deh. Gak boleh Kak, hari ini kita akan beribadah jadi Kak Anggi harus semangat. Oke Kak Masya, Anggi akan semangat bersama adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan bersama. Kalau adik-adik di rumah gimana ya Kak? Ya udah, kita coba tes semangatnya aja yuk Kak Masya. Ayo Kak. Nah adik-adik di rumah, kalau Kak Anggi dan Kak Masya tanya apa kabar adik-adik di rumah, adik-adik semua jawab sukacita. Yuk kita coba. Halo, halo, hello, hello, horas, horas. Apa kabarmu? Sukacita. Ya Kak Masya, adik-adik di rumah lemes sama Gak kayak Kak Anggi semangat tadi. ya Kak? Iya Kak, kita coba sekali lagi ya. Oke Kak. Halo, halo, hello, hello, horas, horas. Apa kabarmu? Sukacita. Sukacita. Sudah pada semangat nih Kak Anggi. Karena kita semua sudah bersukacita, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah ini Engkau boleh berikan kepada kami. Kami saat ini ya Tuhan ingin memulai ibadah sekolah minggu untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati hati dan pikiran kami dari awal ibadah sehingga kami boleh bersemangat untuk bersama-sama memuji Tuhan di rumah kami masing-masing. Sehingga kiranya nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin Kak. Karena adik-adik yang di rumah sudah pada semangat Kak. Kalau begitu kita angkat pujian Bertemu dalam kasihnya. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik, diikuti gerakannya. Silakan bangkit berdiri. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagiku keremajaan seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal.
Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarkanlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Wah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan Yesus lagi nih adik-adik. Tapi kok Kak Anggi sedih ya? Iya nih Kak Masya, Kak Anggi sedih. Tadi kan Kak Masya bilang kalau hari ini kita beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berarti Tuhan Yesus ninggalin kita dong Kak Masya. Kita ditinggalin Tuhan Yesus pergi ke surga. Terus kita di sini sendirian. Jadi Kak Anggi sedih Kak Masya. Enggak dong Kak, Tuhan Yesus itu naik ke surga untuk menyiapkan tempat nantinya kita untuk bersama-sama dan bersuka cita. Oh, jadi Tuhan Yesus itu naik ke surga bukan mau ninggalin kita ya Kak Masya? Enggak dong Kak Anggi gak perlu khawatir. Tuhan Yesus itu berjanji akan datang kembali untuk membawa kita semua yang ada di dunia ini berkumpul bersama di surga. Oh gitu. Tapi Kak Anggi, kita akan berkumpul di surga, kita harus tetap baik, kita berdoa, memuji Tuhan, dan selalu mengasihi sesama. Wah, kalau begitu Kak Anggi gak perlu bersedih ya Kak Masya? Gak perlu Kak. Wah, memang ya adik-adik, Tuhan Yesus itu memang satu-satunya yang terbaik buat kita. Buktinya Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Sama seperti lagu kita yang satu ini loh Kak Masya. Yesus itulah satu-satunya. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Jangan lupa bangkit berdiri dan diikuti gerakannya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kak Anggi nyari apa? Kak Masya lihat Alkitab Kak Anggi gak ya? Kita kan mau mendengarkan firman. Ini loh Kak. Oh ini Alkitab dia Kak Alkitab Kak Anggi. Anggi. Kak Anggi sudah mempersiapkan Alkitab adik-adik. Berarti sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah juga jangan lupa menyiapkan Alkitab, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita menyanyikan lagu apa Kak Anggi? Dalam nama Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan.
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk beribadah dengan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami memahami kebenaran firman Tuhan, serta kuatkanlah kami Tuhan agar mampu melaksanakannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman pada hari ini. Silakan dibuka Alkitabnya atau diikuti pada saat Amang membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semuanya. Anak-anak yang terkasih, bagaimana kabarnya saat ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan bisa mengikuti ibadah walaupun secara virtual. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada yang tidak tahu mengapa pada hari ini kita beribadah, padahal hari ini adalah hari Kamis. Biasanya kita beribadah pada hari Minggu. Ada yang tahu tidak? Kenapa kita beribadah pada hari ini? Nah, Amang mau menyampaikan bahwa hari ini kita beribadah adalah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tentu sekali kita merasa senang dan bahagia karena bisa beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, bagaimana sih ceritanya Tuhan Yesus bisa naik ke surga? Kalau minggu-minggu sebelumnya mungkin anak-anak tahu Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya untuk menunjukkan kuasanya kepada
dunia bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang berkuasa. Lalu 40 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit ke surga untuk menemui Bapanya di surga. Jadi setelah 40 hari Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mempunyai kesempatan menghibur murid-muridnya, kemudian mengajari, menyampaikan firman Tuhan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya tahu melaksanakan tugasnya pada masa-masa yang akan datang. Nah, anak-anak yang terkasih, kalau kita pada hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, jadi pada suatu ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus mau pamit kepada murid-muridnya untuk berangkat ke surga. Di mana kejadiannya? Peristiwa itu terjadi di Bukit Zaitun di Yerusalem. Jadi di Bukit Zaitun inilah pertemuan terakhir antara Tuhan Yesus dengan anak-anaknya, dengan murid-muridnya sebelum berangkat naik ke surga. Bagaimana kira-kira Tuhan Yesus naik ke surga? Nah, di dalam firman tadi disebutkan bahwa pada saat Tuhan Yesus memberikan berkat-Nya kepada murid-muridnya, pada saat itulah Tuhan Yesus perlahan-lahan naik ke surga. Dan pada saat itu juga murid-muridnya heran, kenapa Tuhan Yesus bisa naik ke surga? Tuhan Yesus naik ke surga bukan naik pesawat, tetapi Dia terangkat pada saat memberkati murid-muridnya. Sampai Dia tertutup awan, sampai Dia tidak terlihat. Nah, tetapi murid-murid Yesus merasa tidak mau ditinggalkan. Mereka ingin meraih Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus tidak pergi. Nah, pada saat Tuhan Yesus tidak terlihat lagi karena sudah tertutup awan, datanglah dua malaikat suruhan Tuhan Yesus dan berkata kepada mereka, katanya seperti ini. Yang di ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Itulah yang disampaikan malaikat itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah mengapa pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, bahwa yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Itu makna yang pertama. Jadi nanti pada akhir zaman semua kita, kakak, adik, amang, bapak dan mama, kakak-kakak sekolah minggu, dan semuanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan ditempatkan di tempat yang di sebelah kanan Tuhan, yaitu di surga. Suatu tempat yang indah, suatu tempat yang damai, suatu tempat yang sukacita. Di sanalah nantinya kita ditempatkan. Yang kedua, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus naik ke surga
bukan hanya menyediakan tempat, tetapi Dia memberikan Roh Kudus kepada manusia. Jadi walaupun Tuhan Yesus naik ke surga, tadi murid-muridnya bukan berarti ditinggalkan begitu saja, kita manusia bukan ditinggalkan begitu saja, tetapi Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita. Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita sehari-harinya. Bagaimana Roh Kudus bisa membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Roh Kudus akan mengingatkan kita agar selalu berbuat baik. Roh Kudus mengingatkan kita agar selalu beribadah. Roh Kudus mengingatkan kita agar kita taat kepada hukum-hukum Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus yang memimpin kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus naik ke surga, pada suatu saat akan kembali. Pada suatu saat akan kembali, bahwa Tuhan Yesus akan kembali ke bumi ini. Nah, apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus kalau sudah kembali nanti ke bumi ini? Tentu akan menghakimi orang-orang yang jahat. Semua orang-orang yang jahat, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak setia kepada hukum Tuhan, tentu akan dihukum. Tetapi kita orang percaya, kita orang yang beriman, kita yang selalu berbuat kebaikan akan ditempatkan di surga. Itulah makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, bukan hanya itu saja, kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebetulnya memberikan kuasa kepada kita, memberikan kuasa kepada anak-anak, memberikan kuasa kepada orang tua, memberikan kuasa kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menaklukkan semua bumi, kuasa untuk hidup bersenang-senang, kuasa untuk mengalahkan kejahatan, apapun kejahatan yang ada. Tentu kita diberi Tuhan kuasa melalui Roh Kudus untuk mengalahkan hal-hal yang jahat. Nah, oleh karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi kalau Amang katakan tujuan Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat untuk orang-orang yang percaya. Nah, tentu semua anak-anak ingin supaya nanti suatu saat pada akhir zaman semuanya masuk ke surga, yaitu suatu tempat yang damai, suatu tempat yang sukacita, suatu tempat yang menyenangkan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu yang pertama kita diminta supaya percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus mempunyai iman, kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Apa buktinya kita percaya kepada Tuhan? Ya tentu kita rajin beribadah. Kita percaya kalau misalnya kita mengalami kesulitan, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tetapi ada Tuhan tempat pengaduan kita. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus percaya dan yakin kepada Tuhan. Segala persoalan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, nah kita harus serahkan kepada Tuhan melalui doa supaya Tuhan menolong kita. Yang kedua, kita tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi harus taat kepada hukum-hukumnya. Nah, apa buktinya kita taat kepada hukum-hukumnya? Nah, seperti anak-anak sekarang ikut beribadah, nah itu berarti sudah taat, ya, beribadah setiap hari Minggu walaupun secara virtual, atau membaca firman Tuhan, ya, itu sudah menunjukkan ketaatan kepada firman Tuhan. Nah, yang ketiga yang diminta dari kita adalah taat kepada hukum Tuhan. Taat kepada hukum Tuhan, mematuhi hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan. Apa hukum yang diberikan oleh Tuhan? Banyak sekali. Kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus menghormati orang tua, kita harus menghormati sesama, kita harus rajin beribadah,
kita harus mengasihi orang lain. Tentu banyak hukum-hukum Tuhan yang disampaikan kepada kita. Di samping itu anak-anak yang terkasih, kita diminta supaya mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Bagaimana caranya mengasihi sesama? Ya, siapa saja yang kita kasihi? Yang kita kasihi kakak atau adik, orang tua kita, teman bermain kita, kakak-kakak sekolah minggu, atau siapa saja, tanpa harus membedakan siapapun. Ya, jadi kita harus mengasihi sesama. Nah, pada saat situasi sekarang, situasi pandemik sekarang, banyak orang yang sakit, bahkan pemerintah melarang tidak boleh mudik, tidak boleh jalan-jalan walaupun berlibur. Nah, kalau kita bersabar di rumah, melakukan kegiatan di rumah saja, atau melakukan taat kepada protokoler kesehatan, itu berarti sudah taat kepada hukum Tuhan. Jadi tanpa kita harus misalnya pergi kemana-mana atau tidak taat kepada prokes, itu adalah pelanggaran. Nah, demikian juga misalnya pada masa libur sekarang, ya, pada masa libur sekarang karena kita di rumah, apa yang harus kita lakukan? Ya tentu kan banyak yang harus kita lakukan di rumah. Menolong kakak, menolong orang tua, misalnya apa yang bisa kita lakukan karena kita masih kecil? Ya tentu menyapu juga bisa, membersihkan kamar tidur, ya jangan misalnya bermalas-malasan, ya. Nah itu yang bisa kita lakukan. Nah, jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapat tempat di surga, di tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada kita, yaitu tadi percaya kepada Tuhan, yang kedua taat kepada hukum Tuhan, yang ketiga saling mengasihi antara kita dengan orang lain tanpa harus membeda-bedakan, dan tentunya rajin beribadah. Nah, anak-anak yang terkasih, mudah-mudahan pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, mempunyai makna yang berarti untuk kita semuanya, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman Tuhan pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk selalu percaya kepada Tuhan. Berikanlah kami kemampuan untuk taat kepada firman Tuhan. Berikanlah kami ya Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Berikanlah kami kemampuan Tuhan untuk saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain, agar kami mendapat tempat di surga, di tempat yang sudah Tuhan sediakan untuk kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak sekolah minggu yang saat ini beribadah. Curahkanlah berkat-Mu, berikan kesehatan, berikan sukacita pada saat mereka menikmati libur hari ini bersama orang tuanya. Demikian juga Tuhan, orang tua kami, berikanlah kesehatan, berikanlah berkat, berikanlah kesabaran untuk mampu membimbing kami anak-anak-Nya. Berkati juga ya Tuhan seluruh guru sekolah minggu yang telah melayani ibadah secara virtual. Berkati juga ya Tuhan Bapak Ibu guru di sekolah yang akan mempersiapkan ujian-ujian yang pada masa yang akan datang. Demikian juga Tuhan kiranya mengajari anak-anak untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian yang akan datang, agar mereka mampu menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Demikian juga Tuhan, gereja-Mu kami sampaikan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan senantiasa memimpin.
Kami serahkan juga Tuhan bangsa dan negara kami ini, agar Tuhan memberikan kekuatan kepada Presiden dan seluruh menteri untuk memimpin bangsa dan negara kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa. Ampuni kami Tuhan agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dengan banyak tanda Tuhan Yesus membuktikan bahwa Ia hidup. Selama 40 hari Tuhan menjumpai murid-muridnya. Tuhan kembali mengajar tentang kerajaan Allah. Dan Tuhan juga mengajak murid-muridnya untuk makan bersama. Bahkan Tuhan Yesus mengizinkan mereka untuk menyentuh tubuh Tuhan Yesus. Menyentuh tangan yang pernah tertusuk paku di kayu salib. Setelah Tuhan Yesus tinggal beberapa saat bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya keluar kota. Dan di saat itu, muridnya bertanya, "Tuhan, apakah Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari bangsa lain?" Adik-adik, kira-kira jawaban Tuhan Yesus apa ya? Tuhan Yesus tidak menjawab, "Ya, aku akan menolong," atau "Tidak, aku tidak mau menolong." Kalau begitu jawabannya apa ya? Ternyata Tuhan Yesus berkata, "Aku akan memberikan kuasa kepadamu. Roh Kudus akan turun kepadamu, dan aku akan menolongmu menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Adik-adik, kemudian Tuhan Yesus membuka tangannya dan Tuhan terangkat ke sorga. Semakin tinggi, semakin tinggi. Tuhan naik ke atas awan putih. Dan Tuhan Yesus pun tak terlihat lagi. Tiba-tiba ada 2 malaikat Yesus yang berpakaian putih dan berkata, "Mengapa kamu melihat ke langit? Yesus sudah naik ke surga. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama." Lalu murid-murid Tuhan Yesus pun pulang ke tempatnya dan menjadi saksi Yesus. Wah, adik-adik, kita sungguh harus bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Kita bisa menunjukkan rasa syukur kita dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena dengan melakukan semua itu, kita sudah menjadi saksinya Tuhan. Adik-adik tahu kan menjadi saksinya Tuhan? Ya, betul. Menjadi saksinya Tuhan adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan perintah Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita semua untuk menjadi saksinya Tuhan yang membawa sukacita. Wah, Kak Anggi senang Kak Mesia. Kak Anggi sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Gimana adik-adik di rumah juga sudah mendengarkan firman Tuhan kan dengan baik dan benar? Sudah pastinya Kak. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan adik-adik yang di rumah.
Jangan lupa adik-adik mengumpulkan persembahannya, masukkan ke amplop. Amplopnya diberikan ke mama papa dan mama papa yang memberikan ke Sintua Wilayah ataupun ke gereja ya adik-adik. Ya udah, sekarang kita memberikan persembahan, kita angkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan orang tua yang mendampingi. Terima kasih telah mengikuti ibadat pada hari ini, yaitu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Semoga ibadah kita menguatkan iman kita dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sampai bertemu hari Minggu yang akan datang. Dadah.